Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum ini saya pandu saja ya dari video. Nah, jadi kalian bikin aplikasi sederhana namanya aplikasi cek nilai ya di sini untuk formnya. Kemudian tadi untuk pengaturannya juga sudah ya, sudah saya tuliskan di Google Classroom ya di sini ya. Silakan kalian dibaca dulu, diikuti ya. Nah, kemudian setelah jadi saya lebih fokus ke pembahasan hari ini yaitu ke arah deklarasi variabelnya. Di situ untuk yang pertama, jadi saya akan menjelaskan ya. Ini yang pertama adalah saya langsung saja ke sini. Ya, ini kita langsung menggunakan try catch ya, try catch. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan untuk try ini untuk mengidentifikasi exception ya, sedangkan catch ini untuk menangkap exceptionnya. Nah, di sini di dalam try ini ada perintah ya dari deklarasi variabel sampai dengan hitung nilai ya di situ. Jadi yang pertama di program pertama di situ perintah untuk mendeklarasikan variabel ya. Di situ deklarasinya sort nilai presensi sama dengan 0, float nilai tugas 0, double nilai akhir sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita konversikan untuk nilai presensi tadi dan juga nilai tugas tadi. Jadi ini biar nanti yang kita inputkan di txt presensi.txt itu bisa menjadi sort dan yang terinputkan di txt tugas itu bisa menjadi float ya. Nah, setelah itu kita tentukan untuk konstanta di sini untuk nilai presensi nilainya tetap yaitu 0.4, sedangkan untuk tugas itu adalah 0.6 ya atau 60%. Sedangkan presensi 40%. Setelah itu kita hitung nilai akhir ya. Dan di sini barulah kita convert semuanya ke double ya. Jadi yang untuk perhitungannya. Karena di situ kita deklarasi untuk nilai akhirnya adalah double. Sehingga di situ untuk hitung nilai akhirnya ya, nilai akhir sama dengan convert to double ya, dikonversikan ke double ya. Kemudian di situ yang dikonvert yaitu adalah nilai presensi. Ya, nilai presensinya. Kemudian dikali presensi. Ini maksudnya presensi ini tuh mengarah ke nilai yang konstanta tadi. Ya. Kemudian ditambah dengan nilai tugas yang telah dikonvert ke double ya. Kemudian habis itu dikali dengan bobot nilai tugasnya. Ya, ini untuk pembobotan, saya tambahkan untuk pembobotan. Ya. Sehingga di situ diperolehlah nilai akhir. Di mana nilai akhir ini akan ditampilkan di txt.text line. Di sini txt nilai akhir.text sama dengan nilai akhir.toString. Jadi diubah lagi ke bentuk string ya. Karena textbook itu kan dia hanya bisa menerima inputan teks. Jadi harus string. Nah, kemudian setelah itu ada penggunaan operator ya. Lebih dari sama dengan, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 0, kemudian pakai n ya, ini ya. n nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka nanti di sini akan muncul informasi di label huruf .text itu lulus. Jadi yang label huruf ini ya, yang bawah LB huruf ya, ini untuk menampilkan lulus dan tidak lulusnya. Nah, kemudian di catch ya. Di sini saya menggunakan argumen null exception R. Ini untuk mengatasi agar yang kita inputkan itu tidak boleh ada nilai kosong.
atau tidak boleh ada nilai nulnya, tidak boleh nul ya. Ini harus ada isinya. Nah, kalau kosong nanti memunculkan pesan nilai presensi dan tulis tidak boleh kosong. Seperti itu. Kemudian untuk yang button bersih ya, ini ada untuk membersihkan dari textbooknya ini ya, agar nanti kembali ke seperti semula. Ya, terus untuk yang keluar, button keluar ini ya untuk keluar dari programnya ya. Kemudian ya jadi cukup pakai di close aja. Nah, ini untuk yang combo box NIM-nya. Jadi yang ini ya, yang NIM ini ya. Nah, ini combo box-nya. Kita double klik, terus kita tuliskan tadi if else itu ya, untuk menampilkan nama di text box nama. Jadi ini untuk ketika kita memilih name nanti akan muncul di text box nama. Misal name-nya 1812001. Namanya misalkan Ahmad gitu ya misalkan. Ya, ini untuk memunculkan nama secara otomatis. Nah, tadi untuk yang tapi sebelum kita mengisikan ini, menuliskan ini, kalian jangan lupa untuk di combo box-nya itu, ini ya, klik di sini, masuk ke properties, kemudian pilih items, ya, items ini ya, terus ini ya, klik tombol 3, tombol kecil sebelah kanan. Nah, kalian ketikkan NIM mahasiswa di sini di string collection editor. Kalau sudah klik OK. Nah, ini saya akan mencoba untuk menjalankannya ya. Jadi hasil akhirnya seperti pada layar berikut. Ya. Ya, ini sudah tampil ya. Sudah tampil awalannya, cek nilai Anda di sini ya. Cek nilai Anda di sini. Misalkan NIM-nya adalah 18120090. Nah, di sini namanya adalah Ani. Jadi ketika kita milih salah satu NIM, dia akan muncul otomatis di sini. Ya, seperti ini ya. Ya, misalnya saya pilih di sini. Saya pilih NIM 18120090. Ini namanya Ani. Misalkan nilai presensinya dia karena aktif jadi nilainya misalkan 95 ya. Terus setelah itu nilai tugasnya misalkan karena dia juga bagus juga misalkan nilainya 80. Nah, secara otomatis di situ di nilai akhirnya akan terhitung otomatis saat kita mengetikkan nilai tugas ya. Nilai akhirnya di situ adalah 86 sehingga dia dinyatakan lulus ya. Kemudian saya coba klik bersih. Oh, ini tombol bersihnya mengalami masalah ya. Ya, saya coba lagi di sini misalkan NIM-nya 18120095. Namanya Tommy Chris ya. Kemudian presensinya misalkan dia jarang berangkat alfa. Sering alfa misalkan 60. Tugasnya juga jarang mengumpulkan misalkan 50. Jangan ya. Misalkan 70 lah. Sorry. Ya ini kesalahan input string ya. Ini belum dibetulkan ya. Jadi kesalahannya karena saya input string. Karena tadi untuk catch-nya itu masih untuk yang kalau nul saja. Nah, kita ulangi. Tommy Chris, misal dia jarang berangkat 60, tugasnya juga dapat 60.
ya otomatis dia nilainya 60 juga dan keterangan tidak lolos ya, seperti itu. Itu untuk praktikum hari ini ya, mungkin nanti di next time bisa lebih baik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Silakan 10 teratas yang tercepat bisa untuk komen di kelas komen.